ini ya yang bisa dilakukan seperti tadi ada meminta metode AHP ya, analisis hierarki namanya. Analisis hierarki itu bisa lakukan tapi itu sifatnya kualitatif bisa saja. Itu kita tergantung banyak metode. Bahkan ada lagi yang tapi pemerluan waktu namanya metode input output juga bisa kita lakukan di dua tempat, kita bandingkan metode input output bisa juga ya, tergantung kita milih metode. Tapi kalau kita pakai semua metode itu juga kita memerlukan banyak waktu karena untuk satu metode itu kita membutuhkan datanya luar biasa. AHP kita harus datang ke suatu tempat dengan menganalisa hierarki kebijakan, hierarki dan sebagainya. Itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, ya mudah-mudahan ini bisa menjawab. Yang ketiga adalah dari mahasiswa tadi ada yang kurang saya jelaskan bahwa menyangkut bahwa tadi banyak investasi datang ke sana, ya banyak mahasiswa tidak ada pengangguran. Justru dengan bergabung itu tidak hilang, itu menjadi kekuatan baru. Nah ini yang perlu kita lihat. Bukan tadi ini harus kita luruskan. Bukan tadi misalkan saya bergabung dengan Kaltara, hilang ini yang tadi sumber-sumber yang datang dari Banjarmasin, investasi justru menjadi kekuatan. Mereka akan lebih tertarik karena sudah ada penggabungan tadi, karena investasi ini juga menjadikan investasi yang baru di Kaltara juga akan menjadi daya tarik, namanya pull down faktor. Itu menjadi daya tarik sehingga menjadi kekuatan baru justru juga. Jangan berpikir bahwa oh ini dengan ini hilang ini, tidak. Ya, ada aturan DBH-nya. Untuk DBH ada aturan mainnya di DBH. Justru DBH-nya akan tambah kuat dengan dua kekuatan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama sadari bahwa ini merupakan hal-hal yang positif yang perlu kita tanggapi secara positif juga. Perlu saya jelaskan bagaimana saya di lapangan. Saya ketemu dengan mantan sekda. Justru kami terbuka dengan ajakan Brau ini. Justru bijaksana sekali ucapannya. Ya saya disebutkan Pak Agus Wahyudi mantan sekda. Sebelum jadi sekda dia jadi responden kita juga salah satunya. Tapi memang dia mengatakan bahwa ini tawaran yang bagus. Tapi sepertinya waktunya sudah lewat karena tawaran itu datang beberapa tahun yang lalu. Sekarang kami terlanjur enak. Memang ada yang mengatakan begitu. Terlanjur enak dimanjakan oleh Kaltim. Dibuatkan jalan sampai ke beberapa pesisir sana sudah dibagusin. Kemudian akan membuat jalan tol dan sebagainya. Kemudian ada jembatan yang di daerah dekat penyeberangan ke Sangkulirang sudah dibagusin, jadi tidak lagi nanti pakai ini, semua disampaikan. Nah, tapi itu semua adalah daya tarik Brau untuk menjadi hal yang lebih baik. Justru dengan ada ajakan begini, mari kita sama-sama merespon dengan positif, pikiran positif. Kita bisa mengajukan argumentasi secara akademik. Kalau kita nanti membandingkan kajian, kita pakai metode yang sama, dibandingkan apple to apple, itu juga hak Brau sendiri, nggak ada masalah. Kami pemerintah Kabupaten Kaltara benar-benar menginginkan ini betul-betul netral, tidak ada unsur pesanan, ya kita niatkan baik saja. Kalau akademisi tidak dipercaya, siapa lagi yang kita bisa percaya untuk melakukan kajian? Kalau kami tidak akan melacurkan ilmu kami, ya ini dengan niat didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kami UBT maupun Politeknik Negeri Nunukan tidak akan pernah melacurkan ilmunya untuk suatu kepentingan tertentu. Nah ini, jadi tidak ada muatan politis, tidak ada muatan apapun yang kami lakukan. Nah sehingga ketemu pun saya tidak pernah kenal namanya Pak Bustan walaupun sama-sama dari Brau. Kami tahu sama-sama dari Brau pada ketemu di Kopitiam. Itu pun sebentar saja ketemu, pas kebetulan juga ketemunya. Ada perlu saya ketemu, baru WhatsApp Brau, agai-agai baru ketemu di situ. Dan ketemu kedua pada saat FGD. Itu saja. Saya tidak mengenal dia tidak mengenal saya walaupun sama-sama dari Brau. Mungkin itu yang perlu saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada kurang memenuhi harapan. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Gaspidi. Mungkin selanjutnya di sini saya mau langsung Bu, bisa saya tanggapi, Bu? Oh, Pak Datuk Buyung ya, silakan Ya. Pak. Ya. Yang mau ditanggapi. Jadi begini. Tadi asisten 2
asisten 2 menyampaikan mengundang semua elemen tokoh adat dan lain sebagainya. Sampai saat ini saya masih menyimpan filenya bahwa saya tidak diundang. Sampai saya pertanyakan ke Sekda, Pak, kenapa saya tidak diundang? Bulungan ini saya punya, Pak, saya bilang. Itu jawaban, ada SMS yang saya simpan masih. Nanti saya tanya dengan Bapeda katanya. Sampai sekarang belum ada jawaban dari Sekda. Pertama. Yang kedua, saya hanya mengutip bahwasanya validitas survei tersebut sesuai dengan pernyataan Muhammad Said selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Berau, kajian terkait dukungan 70% warga Berau untuk bergabung dengan Kaltara menganggapnya itu ada tujuan tertentu, Dinda. Bukan saya. Nah, disampaikannya bahwa nanti Berau juga akan membuat kajian. Kalau survei dan kajian kan tergantung siapa yang berkepentingan. Bujur kada? Nah, itu beliau ini. Karena mereka seperti itu. Nah, yang ketiga, saya hanya saran saja kepada pejabat yang berkepentingan. Ini kan tahun-tahun politik ini. Jadi jangan salah persepsi juga bahwasanya ajakan ini apakah ada sesuatu dan lain sebagainya. Nah, saya menyampaikan 11 tahun Kaltara berdiri, kecamatan ibu kota tidak dapat diupayakan 11 tahun. Ini 11 tahun. Nah, minta tolonglah, kita perlihatkanlah sama daerah lain termasuk Berau. Kita tidak usah mengajak. Tapi dengan sendirinya begitu kita naik mungkin 10 miliar APBD kita, ini fakta. Ini yang dilihat oleh mata. Saya fakta saja. Ketika kita 10 tahun akan datang, bagaimana ke depan? Nah, mungkin saja Berau menawarkan dirinya dengan kita. Kan seperti itu. Jadi saya kira itu. Terima kasih. Putri. Terima kasih. Ya. Kalau ada yang seperti jangan Baik, terima kasih Pak Datuk Buyung atas tanggapannya. Siapa nama meriksonya? Siapa nama berkas? Masa aku kapolsek yang Saya tanggapi dulu ya. Oke, terima kasih Pak Datuk Buyung. Mengenai saya sudah jelaskan, dan itu mungkin waktu belum diklarifikasi Pak Kandar Kodatu. Waktu belum diklarifikasi seperti itu, sekarang kita klarifikasi bukan masyarakat, seluruh masyarakat Berau bahwa kita punya batasan responden. Batas responden itu menggunakan orang yang mengetahui tentang ini ada 4 pihak. Jadi bukan masyarakat Berau secara keseluruhan. Waktu itu kan bahasa masyarakat dan bahasa media biasa. Nah, sekarang sudah kita klarifikasi, saya sudah juga mengirimkan ke Berau terkini klarifikasi seperti yang saya ucapkan, sehingga mungkin itu akan meredam pendapat yang tadi bahwa seluruh masyarakat tidak, karena sudah kita batasi responden. Selalu peneliti dalam riset dan survei itu selalu ada pembatasan ruang lingkup penelitian dan pembahasan, selalu ada. Nah, ini disampaikan klarifikasinya bahwa terbatas pada responden 4 itu tadi ya, dengan interview yang mendalam. Menyangkut yang lain bukan kewenangan saya untuk menjawab.
Ya, kewenangan saya sebatas hasil klarifikasi. Mungkin itu, Clara. Makasih, Kanda. Makasih Dinda. Baik, terima kasih Pak untuk tanggapannya terhadap pertanyaan Pak Datuk Buyung barusan. Selanjutnya saya akan memanggil dari tadi sudah ada yang raise hand dengan Pak Muslimin AR. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Saya Muslimin AR Effendi, domisili di Samarinda, bekerja di instansi pemerintah, Balai Pelestarian Kebudayaan, wilayah 13 gitu. Ada hal menarik sebetulnya kita cermati dari hasil survei yang dilakukan oleh Pak Arkas dan kawan-kawan menyangkut responden yang dipilih secara berjenjang. Ada tingkatan. Titik lemah yang selalu dilakukan oleh para periset ketika mengambil sampel secara acak tentu mempertimbangkan aspek margin errornya. Saya belum mendengar berapa persen kira-kira predictable yang memungkinkan ada sampling yang error. Jadi di dalam rangka untuk mengkuantifikasi hasil riset yang berbasis pada penelitian yang sifatnya kualitatif, maka margin error itu selalu ada. Bisa ditolerir 2, 3, atau 4%, dan seterusnya ke atas gitu. Itu catatan pertama. Catatan kedua saya adalah tentang semangat sekelompok orang yang mencoba untuk mengundang reaksi publik dan memberikan perhatian khusus untuk bergabungnya mereka ke dalam provinsi baru yaitu Kaltara. Dengan membawa satu nuansa kesejarahan yang aromanya menurut saya itu sangat simplistik. Tidak bisa aspek-aspek sejarah dijadikan legitimasi untuk memperkuat argumentasi tentang hubungan historis antara kedua daerah, yaitu Kaltara dengan Berau. Itu dalam berbagai nuansa sejarah yang berkembang dalam era belakangan ini, selalu ada orang, sekelompok orang yang mengambil satu sisi tertentu dari sejarah yang salah sebetulnya untuk mencoba mengkaitkan, mengkorelasikan antara satu titik Berau dengan Kaltara di titik yang lain. Persoalan kemudian muncul, orang-orang seperti saya mempersoalkan tentang legitimasi atau akurasi dari hasil survei dilakukan oleh teman-teman ini. Apakah responden itu menjawab secara sadar tentang atensi mereka untuk bergabung? Ataukah ini hanya responden yang dari sudut perspektif para periset hanya dilemparkan kepada kelompok orang tertentu yang memang dituju dan disasar untuk dijawab pertanyaan sesuai dengan kehendak para periset. Jadi ini sebetulnya lebih kepada semacam ini adalah satu sikap, satu pandangan yang sangat subjektif tentunya antara menjawab ya atau tidak. Ya untuk bergabung, tidak menolak. Tapi dari sudut pandang strategi politik yang lain, menurut saya, jika rakyat Berau bergabung ke Kaltara, maaf dengan segala rasa hormat saya, itu satu langkah mundur. Berau sekarang sedang diayuni dengan segala macam fasilitas, dengan aspek modernitas yang demikian maju dibandingkan dengan Kaltara, termasuk dengan ibu kota provinsi sekalipun. Dan dengan pertimbangan aspek itu, saya pikir bisa diperhitungkan atau dipertimbangkan jangka panjangnya, sisi apa yang menguntungkan, dan kemudian seberapa besar janji politik yang diberikan oleh pemerintah Provinsi Kaltara bagi peningkatan kesejahteraan yang berkeadilan untuk Berau. Saya pikir itu catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muslimin dari Balai Cagar Budaya. Muslimin AR. Tanggapi dulu. Ya. Ditanggapi dulu ya. Oh ya, boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin, Pak Muslimin. Memang bagus pertanyaannya. Apa tanggapan ya, Pak Muslimin? Waktu awal presentasi tadi saya sudah mengatakan bahwa tingkat errornya itu kita anukan 5%, Pak. Level of confidence-nya 90%. Jadi 5% itu kita anggap tingkat errornya. Kemudian secara umum itu kan bisa maksimal 5% ya. Kita ambil, kita tidak mau terlalu mengatakan terlalu optimis
dan tidak juga terlalu pesimis. Jadi dengan level of confidence tingkat kepercayaan 90% dengan dan errornya 5% itu cukup rasional untuk kondisi saat ini karena kita menggunakan sampling tadi itu untuk melihat kelemahan di purposive random sampling, makanya antisipasinya 5% errornya. Nah kemudian perlu saya klarifikasi bahwa namanya random, Bapak tahu purposive tapi random. Ya itu kan kelemahannya, makanya kita ambil 5%. Itu logikanya. Nah sehingga orang yang kita survei juga kita tidak tentukan siapa. Artinya ini teman saya, kebetulan saja ada yang kita kenal, tapi semuanya tidak tahu siapa yang mensurvei, siapa yang menganalisis juga beda. Jadi saya jelaskan bahwa yang datang ke lapangan itu tim khusus, yang menganalisis juga tim yang tim analisis. Jadi sehingga ada pemisahan antara tim analisis dan tim lapangan, sehingga menghilangkan unsur subjektivitas. Kita mengurangi semaksimal mungkin unsur subjektivitas. Nah, sehingga rata-rata responden kalau dari Berau dan Kaltara pun tidak kita kenal. Ya, teman-teman tidak mengenalnya karena tim lapangan yang betul-betul. Nah, kemudian apakah diarahkan pertanyaannya untuk apa? Supaya jawabannya ya atau tidak? Justru kita Bapak mengerti bahwa kita betul-betul deep interview. Jadi misalkan alasannya kenapa? Kalau kita hanya misalkan dari sisi infrastruktur, bagaimana ke depannya? Nah, subjeknya kita arahkan supaya terarah, tapi alasan-alasan mengatakannya dan tidak dibatasi. Sehingga kalau untuk satu alasan itu ada 10 untuk satu item itu bisa sampai 11 12 alasan yang berbeda. Nah, itu makanya itu namanya kita bilang sebut deep interview. Sehingga ya secara memang tetap ada subjektivitas untuk indikator yang dinilai. Misalkan saya menilai bagaimana sih ke depannya kalau bergabung, Anda setuju bahwa infrastruktur lebih maju atau tidak ke depannya? Nah, di situ tidak, ada mengatakan tidak karena di sekarang macam-macam. Ada beberapa alasan untuk satu argumentasi itu sudah sampai 11 alasan. Makanya itu kita sebut dengan deep interview. Nah, jadi adapun hasilnya ini benar-benar satu huruf pun tidak kita rubah. Ya. Nah, bagaimana sih menganalisisnya? Kita menganalisisnya, kita buat 11 pertanyaan, kita analisis sekian orang berkata begini, alasannya tidak karena begini. Nah, dengan kita kelompokkan. Nah, dengan metode kolaborasi kan kita cari benang merah jawabannya. Ada berapa yang sama, ada berapa banyak yang berbeda. Jadi, saya rasa secara ilmiah dengan metode ini bisa dipertanggungjawabkan, Pak. Nah, mungkin makanya karena masih ada kelemahan, kita bantu juga dengan metode lain, scoring dan analisis antar faktor. Nah, kita mau gunakan lagi data mentah, benar-benar mentah dengan metode input output. Nah, itu biaya dan tenaganya luar biasa lama, sehingga kita untuk yang sekarang ini cukup dengan purposive random sampling dengan deep interview tadi. Begitu saudaraku Pak Muslimin. Baik, terima kasih Pak Widi untuk tanggapan dari pertanyaan Pak Musliman AR. Mungkin bagi yang belum mengetahui, Pak Muslimin ini dulunya Ketua Balai Cagar Budaya Kaltim. Oh, luar biasa. Oke. Selanjutnya untuk efisiensi waktu, mungkin saya langsung lempar ke Pak Jimmy mungkin sekaligus memberikan closing statement untuk dialog kita pada malam hari ini. Pak Jimmy masih bersama kita, Pak? Ya, masih. Ya, silakan Pak. Mungkin singkat ya, tadi juga ada beberapa penanya juga menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi di Berau itu banyak juga untuk kepentingan Kaltara ya, baik dari segi pelabuhan, transportasi udara. Nah, kita berharap komunikasi yang baik antara Kaltara dan Berau ini sebenarnya sudah terbangun secara baik ya. Nah, untuk ke depan, saya sih sebagai orang Kaltara itu sangat optimis sekali ya. Kaltara itu 5-10 tahun ke depan akan menjadi sebuah kawasan yang strategis secara nasional. Nah, tentu kita berharap kepentingan-kepentingan ekonomi Berau
menyiapkan pelabuhan dan transportasi udara itu tidak dibuat lagi di Kaltara. Nah, sehingga tidak ada persaingan. Saya khawatir jika ke depan, ini jangka panjang ya, 5-15 tahun ke depan, kalau pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk cukup tinggi di Kalimantan Utara, mungkin dalam jangka pendek juga ya Kaltara akan berpikir akan membuat pelabuhan besar yang cukup besar dibandingkan di Kabupaten Berau dan termasuk juga bandara internet, sehingga ke depan akan terganggu ya fasilitas-fasilitas yang sudah dibuat di Berau. Nah, harapan kita fasilitas-fasilitas penunjang yang sudah ada di Berau itu tidak lagi dibuat di Kalimantan Utara supaya Berau dan Kalimantan Utara ini tidak ada persaingan secara ekonomi. Mungkin tadi saya juga sedikit mengklarifikasi ya tadi yang Bapak politisi, maksud saya aksi di KPMKT di Malang memang betul itu aksi pertama ya. Itu juga beberapa teman-teman kita yang berdomisili di Tarakan juga itu banyak waktu itu kuliah adalah aksi. Nah, maksud saya tadi di Pulau Derawan adalah keputusan politiknya. Karena kebetulan waktu itu saya mendengar banyak dari arwah Pak Jainal Abidin, waktu itu ketua dewan. Ya. Jadi ada pertemuan kepala daerah dan ketua DPR itu ketemu di Berau. Ketemu di Pulau Derawan. Maksud saya menindaklanjuti dari aksi mahasiswa yang ada di Malang pada saat itu. Nah, jadi maksud saya bukan mengklaim bagian dari sejarah, tapi keputusan politik itu, diskusi politik itu pernah terjadi di Pulau Derawan. Saya mendengar langsung dari arwah Jainal Abidin sebagai ketua DPRD Kabupaten Bulungan pada saat itu diskusinya, termasuk juga ada semacam ancaman Berau pada saat itu jika tidak ibu kota mereka tidak bergabung di awal-awal ya komunikasi. Jadi mungkin itu yang saya klarifikasi. Jadi saya sebagai tadi juga dari peneliti Pak Arkas tadi menyampaikan, nah kliknya di situ ya. Jadi Kalimantan Utara sebagai provinsi perbatasan itu sempurna. Kenapa? Dia bukan hanya berbatasan sama Malaysia, tetapi kalau gabung Berau dia juga berbatasan dengan Filipina. Jadi ini kan persoalan kepentingan negara, ya. Jadi ruang kendalinya titik sentralnya hanya di provinsi Kalimantan Utara, tidak dua provinsi. Nah mungkin itu juga mudah-mudahan dari kajian akademisi di Kalimantan Utara ini bisa direspon positif oleh pakar-pakar nasional, karena ini persoalan ibu kota negara, penopang ibu kota negara ini tidak main-main. Jadi konflik sekarang masih tetap konflik di Filipina Selatan, Malaysia juga nanti mungkin geopolitiknya begitu cepat berubah, tentu ini persoalan yang sangat serius bagi negara. Nah, saya pikir ini menjadi masukan yang berarti para akademisi Kalimantan Utara memberi sumbangsi, bukan hanya kepentingan Kaltara, saya pikir ya. Kaltara juga berpikir ini akan merubah situasi politik kalau Berau itu masuk. Pasti ada kelompok-kelompok yang juga tidak senang dalam tanda petik ya. Nah, tapi karena mungkin sebagian kita ini berkepentingan besar terhadap kepentingan negara untuk mempersiapkan IKN itu dari segi stabilitas, nah perlu ada kajian-kajian yang serius terhadap kawasan perbatasan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin closing statement kali, Bang Jimmy. Ya, saya sih tetap optimis, Bung Joko. Proses kawin ini kan jangan terjadi kawin paksa. Ini kita ada upaya ya mengawinkan. Saya sih bahasa budayanya itu tidak ada kawin paksa karena nanti ada konflik cukup panjang. Saya berharap mungkin ini dengan cinta supaya sosial kita lebih intim,
lebih nikmat untuk berjalan untuk mencapai masa depan. Mungkin itu, Bung Joko. Terima kasih Bang Jimmy. Baik, terima kasih Pak Jimmy atas closing statement-nya. Baik, dialog pada malam hari ini cukup menegangkan ya Bang ya, sekaligus memberikan klarifikasi kepada masyarakat terkait desas-desus yang ada di media luar, dan tentunya juga memberikan kita insight yang sangat luar biasa dari perspektif yang dipaparkan oleh narasumber yang dalam bidangnya sudah sangat tidak diragukan lagi, dan menjadi pengalaman yang sangat luar biasa buat kita semua yang hadir. Tadi dari narasumber pertama, Ibu Nurhayati Andris, beliau sudah pamit duluan, kemudian barusan Pak Jimmy Nasrun, lalu Bapak Arkafidi, dan kepada Bapak Roy Hendrayanto, tadi sudah pamit juga duluan. Saya mewakili dari pihak penyelenggara mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk waktu yang sudah diluangkan pada dialog interaktif pada kali ini. Juga tanggapan-tanggapan dari tadi ada Pak Datuk Buyung, Pak Diru, Pak Bustan, Pak Zulkifli, Pak Muslimin, mungkin masih banyak lagi yang sebenarnya mau bertanya, mau membahas lebih dalam, namun sayang sekali waktu kita sangat terbatas, dan untuk efisiensi waktu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan diskusi lebih mendalam lagi. Dan untuk selanjutnya, sebelum menutup acara ini, saya serahkan kepada Kepala Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara, Pak Joko Supriyadi. Silakan Pak Joko, kami persilakan. Ya, mungkin terima kasih kepada para narasumber yang sudah bersedia berbagi pendapat, berbagi masukan, dan semangat pada kita semua. Terima kasih juga kepada para penanggap dan juga para peserta yang hadir, sehingga proses klarifikasi dan wadah dialog, wadah komunikasi ini bisa berjalan lancar sampai kurang lebih jam 22.24, sekitar 2 jam lebih. Dan mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan kesalahan, kami sifatnya hanya memfasilitasi, mewadahi, dan apabila ada hal-hal yang kurang, nanti mungkin bisa langsung kontak-kontak lagi Japri atau melalui Yayasan Sejarah dan Budaya Kaltara. Markas kita atau sekretariat kita ada di Sabanar Baru, di Jalan Perdamaian, di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Kalau Pak Arkas main-main ke Tanjung, mungkin kita bisa ngopi-ngopi. Saya kebetulan saya kebetulan nanti. S2-nya di input output Pak, jadi saya tertarik sekali untuk mengembangkan saya bilang. Output kan bisa metode itu dipakai. Siap, harapannya bisa nanti bersinergi, tidak saja Kaltara dengan Berau, tapi juga dengan Kaltara dengan Kaltim. Saya pikir kebijakan-kebijakan pemerintah ke depan itu harus berbasis analisa-analisa kuantitatif, dan analisis input output itu saya rasa cukup memadai untuk itu. Mungkin demikian dari saya, Clara. Nanti mungkin kami bisa kontak-kontak juga Pak Arkas biar bisa lebih. Terima kasih. Silakan Clara, mungkin bisa ditutup. Baik, terima kasih atas penyampaiannya Pak Joko. Baiklah, demikian sesi demi sesi sudah kita lewati bersama pada malam hari ini. Dialog yang cukup insightful dan merupakan pengalaman yang baru buat kita semua. Saya pemandu acara Clara beserta penyelenggara yang pada malam hari ini memiliki mungkin kekurangan dalam memandu acara. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada para hadirin karena sudah menyempatkan hadir dengan segala antusiasnya. Semoga kita dapat bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sukses semuanya ya. Selamat malam. Izin kami tutup materi dari Pak Arkas, nanti kita share Pak ya, izin Pak. Ya Pak. Ya, nanti kami. Ya. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya, salam.